A Day in My Life temenin Kang Seblak yang ditinggal LDR sama suaminya. Warung kecil ini mungkin belum besar, tapi dari sinilah mimpi pelan-pelan dibangun. Capek iya, ngeluh kadang tapi berhenti bukan pilihan. Hai Besti, jam segini mungkin orang lain masih pada sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi pedagang kecil ini udah mulai berjuang dari subuh, buka pintu warung. Bukan cuman rutinitas, tapi tanda hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hal pertama yang aku lakuin adalah buka warung dan buka dulu gubiag. Setelah buka gubiag warung beres, lanjut kita nyapu dulu dan rapihin tempat dulu. Karena rejeki suka datang ke tempat yang bersih dan penuh usaha. Walaupun warung sederhana, yang penting nyaman buat pelanggan. Kadang capek juga ngulang hal yang sama setiap hari. Masak lagi, beres-beres lagi, jualan lagi. Tapi aku percaya hasil besar selalu dimulai dari langkah kecil yang diulang-ulang terus. Tapi terkadang yang orang cuma lihat jualannya rame atau enggak. Tapi mereka gak pernah lihat prosesnya, gak lihat tangan yang pegel tiap hari, gak lihat rasa capek yang ditahan sambil tetap senyum. Sama kayak hidup, kadang pedas, kadang panas, kadang bikin nangis, tapi proses itu yang bikin kita jadi lebih kuat. Kalau hari ini dagangan masih sepi, jangan langsung nyerah. Karena rezeki itu bukan soal siapa yang paling cepat berhasil, tapi siapa yang paling kuat bertahan sampai akhir. Ketika kompor dinyalain, semangat juga harus ikut nyala, Besti. Jadi pedagang itu bukan cuma soal jualan saja, tapi soal belajar sabar, belajar kuat, dan belajar tetap berdiri walaupun keadaan kadang gak sesuai harapan. Kalau pesanan pertama masuk, hati itu ikut senang banget, Besti. Sesimpel itu, satu mangkok seblak. Tapi buat pedagang kecil itu bentuk harapan. Sedikit demi sedikit, yang penting halal. Karena uang paling nikmat itu hasil kerja keras sendiri. Karena aku percaya selama masih mau usaha, Allah selalu buka jalan. Senang itu sederhana gak sih? Lihat pelanggan makan dengan puas aja udah bikin semangat lagi. Buat para pedagang aja yang ngerasain itu mah ya kan. Terkadang pengen nyerah, apalagi kalau badan capek dan dengan dagangan sepi. Tapi aku ingat ada mimpi yang harus diperjuangkan. Pelan-pelan aja gak apa-apa, yang penting jangan berhenti. Karena banyak orang sukses dulu juga pernah ada di posisi lelah, gagal, dan diremehin orang, Besti. Jadi buat kalian yang lagi berjualan juga, tetap kuat ya. Rezeki gak selalu datang cepat, tapi usaha gak akan pernah mengkhianati hasil. Mari kita saling semangatin, Besti. Nah lanjut, ini aku sedang motek-motekin kue tiaw. Kalau di kalian ini namanya teh apa, Besti? Karena kebetulan kue tiaw yang di atas teh pada hararabis, jadi aku mau refill dulu, Bes. Nah kalian temenin aku ya buat refill kue tiaw, karena lumayan jenuh juga, Bes, kalau enggak dibarengin sama kalian penonton setia aku. Nah lanjut, setelah motekinnya selesai, kita tuang-tuangin dulu ke plastik, Besti, supaya yang jajan pada gampang ngambilnya kalau udah dimasuk-masukin mah. Iya, karena seblak di aku parasmanan, jadi riweuhnya teh 2 kali gening, Besti. Ya jadi kalau pagi-pagi aku bukan pagi-pagi, kalau hari ini aku refill berarti besok aku agak santai. Nah begitu aja kelanjutannya, Besti. Nah lanjut, ini aku mau tali-taliin dulu, Besti. Apa teh namanya teh? Ya begitu lah ya pokoknya mah. Nah lanjut, beginilah keriuhan kalau gak ada suami ya, Besti. Semuanya kerjaan yang di warung teh dilakuin sendiri, jadi kitanya aja yang pinter-pinter ngatur waktunya. Apalagi kalau kita punya anak, jadi otomatis kariuhan teh
riweuh banget gening. Lanjut, setelah kue tiaw beres, aku mau refill lagi kerupuk yang sudah pada habis besti, yang bener-bener habis. Nah ini aku tuangin dulu kerupuknya. Kalau di kalian ini nama kerupuknya apa coba bes? Kalau di aku namanya kerupuk keong. Ya tapi dari segi packaging tuh jadi beda-beda, kadang kecil, kadang besar. Nah kalau di aku lebih sukanya teh yang besar, tapi gak ada jadi pindah ke yang kecil. Gimana tuh bes? Jadi susah aja ngaturnya gitu. Kadang aku ngerasa ini mah kesedikitan gitu. Tapi kalau ditambahin lagi kan harga kerupuk sekarang lagi pada berubah ya, bukan pindah. Gimana dong bes, kasih solusinya, apa ganti plastik aja ke yang lebih kecil atau gimana ya? Karena kan gak mungkin kalau harganya ditaikin bisa-bisa pelanggan aku pada kabur dong semua. Katanya tadi si teteh ini mah naik mahal, gak mau jajan lagi ke sana. Gimana kalau gitu, rugi dong. Lanjut kita gurah gero besti, karena kebetulan kan tadi aku yang pertama aku lakuin tuh seperti beres-beres ya. Nah lanjut aku refill dulu tuh pertoppingan, enggak gurah gero dulu, jadi aku gurah gerohnya belakangan deh bes. Kebetulan aku gurah gerohnya teh sedikit, jadi enggak terlalu yang lama banget gini ya. Setelah gegeronya selesai, mari kita bilas-bilas dulu besti. Ingat harus sampai keset dan bersih biar enggak ada minyak gini ya. Kalau ada minyak kan teh suka gak enak aja gitu, sama kitanya juga kerasa, apalagi sama yang jajan kali ya gak enak. Terusan takutnya ngeluh dalam isi hati gini, bicara sendiri dengan nada lembut. Nah semoga dari seblak sederhana ini bisa bahagiain orang tua, bisa bantu keluarga, dan bisa jadi jalan rejeki yang berkah. Buat semua pejuang jualan tetap semangat, capek boleh.